Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Afriyanti dari TPK 23 dengan NIM 2307037400. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dissolving pump. Pertama, dissolving pump. Dissolving pump ini merupakan pump putih dengan kandungan alfa selulosa dan tingkat kemurnian yang tinggi dengan derajat polimerisasi serta kalorifer alkali yang tinggi. Dikatakan dissolving pulp karena pulp ini dapat larut dalam pelarut yang memungkinkan terjadinya pembentukan serat, viskosa, ataupun turunan selulosa lain. Adapun final produk dari dissolving pulp ataupun craft pulp sebagai berikut, di mana final produk dari dissolving pulp itu serat viskos atau outer value dengan hasil yang lebih rendah sekitar 30-35% dikarenakan oleh kandungan selulosa yang tinggi dan kandungan hemiselulosa yang rendah. Di mana viskositas dari dissolving pulp ini diperlukan dan didistribusi untuk berat molekul yang seragam serta reaktivitas selulosa yang tinggi, di mana kandungan logam pada dissolving pulp ini lebih rendah. Selanjutnya pada kraft pulping itu menghasilkan kertas board ataupun tisu. Hasil yang didapatkan itu lebih tinggi sekitar 45-49% dikarenakan adanya variasi dari selulosa yang tinggi dan tinggi konten hemiselulosa yang diterima, sehingga diperlukan viskositas yang lebih tinggi dan variasi yang diterima. Dengan kandungan logamnya juga lebih rendah. Adapun tahapan dari proses pembuatan dissolving pulp itu terbagi menjadi 3, di mana ada cooking, washing and screening, dan bleaching. Di sini kita bisa lihat ada gambar dari proses. Di sini kita bisa lihat ada gambar dari proses dissolving pulp. Jadi kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu cooking. Di mana cooking ini merupakan proses penting dalam pembuatan dissolving pulp untuk melarutkan lignin dari serat dengan menggunakan bahan kimia dan steam. Yang umum digunakan pada proses dissolving pulp ini itu proses craft dalam digester yang bertekanan. Di mana volume digester pada fiberline 1 dan 2 itu masing-masingnya sekitar 350 meter kubik dan 400 meter kubik. Pada chip peeling itu terbagi beberapa sequence. Yang pertama ada chip peeling. Apa itu chip peeling? Chip peeling merupakan proses pengisian chip kayu ke dalam digester menggunakan konveyor, di mana udara di dalam digester itu akan dievakuasi dan LP steam dengan tekanan 3,2 bar dengan suhu 165 derajat Celcius akan ditambahkan untuk memadatkan chip dan mencegah terjadinya channeling. Tujuan dari chip peelingnya tadi itu untuk mengurangi channeling, memadatkan chip, dan menjaga kondisi dari vakum yang terdapat pada chip peeling, dan mengisi chip ke digester. Proses ini berlangsung sekitar 30 menit dengan chip yang dihasilkan sekitar 125-130 ton. Nah, selanjutnya ada preheating atau prehidrolisis. Preheating dan prehidrolisis bertujuan untuk memecah hemiselulosa pada chip dengan menaikkan suhu dengan menggunakan LP steam dan MP steam hingga suhu 173 derajat Celcius. Di mana pada saat preheating ataupun prehidrolisis ini kita menjaga P-faktornya sekitar 500 dan menargetkan kadar pentosannya kecil dari 3. Nah, pada proses ini pH yang harus dijaga itu
sekitar 2 sampai 3 dengan tujuan untuk mengurangi hemiselulosa, membuka pori-pori dari chip, dan memudahkan penetrasi dari hot wet liquor saat netralisasi nanti. Tahapan selanjutnya itu netralisasi. Nah, setelah dari preheating dan prehidrolisis tadi, uh, dalam keadaan mencari hemiselulosa, dengan suhu LP steam itu sekitar 150 sampai 153 derajat Celcius dengan tekanannya 4 sampai 4,2 bar dan MP steam itu sekitar 190 sampai 200 derajat Celcius dengan tekanannya 11 sampai 11,5 bar. Kurang lebih selama 30 sampai 38 menit. Nah, dengan kondisi asam pH-nya kecil dari 3. Nah, proses netralisasi ini menggunakan hot wet liquor dengan pH 13 dan untuk menghentikan reaksi asamnya, menetralkan pH dan meningkatkan kadar alkali. Selanjutnya ada hot liquor filling. Nah, hot liquor filling ini merupakan proses lanjutan dari netralisasi, yaitu pengisian liquor panas ke dalam digester. Tujuannya itu Tujuan hot liquor filling ini adalah untuk mendorong liquor sisa dari netralisasi tadi itu naik ke atas digester sehingga target volumenya itu tercapai dan meningkatkan alkali aktif atau alkali charge dan menaikkan suhu digester mendekati suhu pemasakan. Proses ini menggunakan hot wet liquor dengan suhu 100 sampai 150 derajat Celcius dan volume liquornya itu 55%. Dan hot black liquor dengan suhu 163 derajat Celcius dan volume liquornya itu sekitar 40% selama 34 menit. Selanjutnya ada heating dan cooking. Heating merupakan penaikan suhu digester hingga mendekati 158 derajat Celcius. Sedangkan cooking memisahkan lignin dari selulosa dan hemiselulosa dalam pulp. Heating ini menggunakan MP steam dengan suhu 180 derajat sampai 200 derajat Celcius dengan tekanan 10 sampai 11,5 bar dan proses ini berlangsung selama 5 menit. Sedangkan cooking berlangsung pada suhu 155 sampai 160 derajat Celcius dengan tekanan 7 bar dan H-faktor targetnya itu 278 selama 25 sampai 30 menit. Selanjutnya ada displacement, yaitu proses penggantian cairan panas atau tadi liquor dari sisa pemasakan dengan filtrat dingin dari tangki displacement yang bersumber dari washing station dan berfungsi untuk menurunkan suhu pemasakan dari 150 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Selanjutnya ada discharge. Discharge ini merupakan proses pengeluaran pulp dari dalam digester dengan menggunakan dilution sebanyak 37 sampai 380 meter kubik pada temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius dan tekanannya 5 bar. Nah, tujuan dari proses discharge ini itu untuk menjaga konsistensi pulp sekitar 2,4 sampai 2,6% sehingga mempermudah pemompaan pulp ke tahapan pencucian serta mengurangi kadar dari soda loss. Selanjutnya ada washing and screening. Washing ataupun pencucian merupakan proses pemisahan serat dari kotoran yang terlarut ataupun lignin dan soda untuk menghasilkan black liquor. Air panas atau steam sekitar kurang lebih 70 derajat Celcius digunakan untuk mencuci pulp yang kemudian disaring. Nah, black liquor yang digunakan sebagai dilusi dalam proses washing ini akan dikirim ke digester serta sistem pemulihan. Proses washing countercurrent biasanya memberikan efisiensi yang tinggi dan mengurangi soda loss dan meningkatkan solid content. Tujuan utama dari washing yaitu membersihkan pulp, mengurangi soda loss, dan meningkatkan kepadatan dari black liquor itu sendiri. Nah, berikut adalah tahapan dari washing and screening
yaitu terbagi dua tahapan. Yang pertama ada decknoting dan kedua ada screening. Pertama decknoting. Decknoting itu proses pemisahan material besar setelah pemasakan menggunakan radi screen 1600 dan radi trim 630. Nah, pop yang lolos di saringan akan diteruskan ke pencucian, sementara knot akan dibuang ataupun dimasak kembali. Nah, parameter pada proses decknoting ini yang harus dijaga itu pertama konsistensinya sekitar 3,3% sampai 8,10%. Dengan differential pressure-nya sekitar 0,05 sampai 0,15 bar dengan laju alir 380 sampai 935 liter per sekon dengan temperatur 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya tahapan kedua dari washing or screening itu ada screening, di mana screening itu pemisahan kotoran dan material besar dari pap menggunakan alat screener, di mana pap accept akan diteruskan, sementara sieve ataupun kotoran akan dikeluarkan sebagai reject, ataupun disaring kembali dan digunakan sebagai bahan bakar. Nah, pap accept ini akan dicuci dengan rotary drum, vacuum filter, ataupun wash press untuk menghilangkan lignin dan alkali sebelum dilanjutkan ke tahap delignification oxygen ataupun ODL. Selanjutnya ada tahapan delignifikasi oksigen, di mana terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu proses pre-oksigen dan oksigen delignification ODL ataupun post-oksigen, di mana proses pre-oksigen ini merupakan tahap pencucian pap sebelum delignifikasi oksigen ataupun ODL untuk mengurangi soda loss dan kebutuhan bahan kimia. Dari proses pre-oksigen ini juga terbagi menjadi dua tahap dengan tahapan pertama yaitu pap dari screen LC tank itu akan diencerkan menjadi konsistensinya sebesar 4,2% yang kemudian akan diproses di wash press dengan aliran 200 liter per sekon dan tekanannya 155 bar. Nah, pap yang keluar dari proses ini dari press akan dicairkan hingga konsistensinya itu mencapai 5% sebelum menuju tangki screen exhaust. Parameter yang mesti dijaga pada tahap pertama di proses pre-oksigen ini itu inlet konsistensinya sekitar 4,2% dan outlet press-nya itu sekitar 30% dengan outlet dilution screw-nya 10-11% dan tekanan dari proses tersebut itu sekitar 155 bar. Nah, selanjutnya kita lihat di tahap kedua, di mana pap ini akan diencerkan hingga konsistensinya itu sampai ke 10-11% sebelum dilanjutkan ke ODL. Parameter yang perlu kita jaga pada tahap kedua itu ada inlet konsistensinya 4,5% dengan outlet press-nya itu 28-29% dan outlet dilution screw-nya itu 10,5% dengan tekanannya 150 bar. Selanjutnya, kita masuk ke tahap ODL ataupun post oksigen. Proses ODL itu mengurangi lignin dalam pap sebelum di-bleaching menggunakan dua reaktor dengan oksigen, NaOH, dan steam. Reaktor pertama ini menurunkan bilangan kapas, sementara reaktor kedua menyesuaikan viskositas dan lignin. Pap kemudian akan diproses di blow tank sebelum tahap post O2 untuk pencucian. Parameter yang harus dijaga pada proses ODL ataupun post oksigen ini, yang pertama adalah konsistensi papnya itu sekitar 10% dengan suhu 90-104 derajat Celcius dan oksigen charge-nya itu sekitar 22,4 kg per ton di reaktor pertama dan 3 kg per ton di reaktor kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap bleaching. Nah, bleaching, proses akhir dari dissolving pap
Yang pertama itu selanjutnya kita akan bahas bleaching. Bleaching merupakan proses pemutihan pap menggunakan bahan kimia seperti klorin, ok oksigen, ozon, dan hidrogen peroksida untuk mencapai kecerahan yang diinginkan. Nah, proses ini dilakukan bertahap untuk menghindari kerusakan serat dan meningkatkan brightness dari pap itu sendiri dan menghancurkan lignin serta kromofor dalam pap. Tahapan dan bahan kimia yang digunakan pada proses bleaching ini bervariasi tergantung dari tingkat kecerahan yang diinginkan. Nah, berikut ada tabel dari nama dari bahan kimia serta kode dan nama reaksi pada proses bleaching. Yang pertama itu ada gas klorin dengan kode C ataupun nama reaksinya adalah chlorination. Selanjutnya ada NaOH dengan kode E, yaitu nama reaksinya ekstraksi. Selanjutnya ada klorin dioksida, itu kodenya D dengan nama reaksi klorin dioksida. Selanjutnya ada NaClO atau CaClO2 dengan kode H itu hypochlorite. Selanjutnya ada oksigen dengan kode O, nama reaksi oksigen. Dengan selanjutnya ada H2O2 dengan kode P itu peroxide. Selanjutnya ada ozon dengan kode Z dengan nama reaksi ozon. Selanjutnya ada EDTA dengan kode Ki atau chelating agent, dan yang terakhir ada enzim dengan kode X itu nama reaksinya adalah enzim. Nah, kita akan masuk ke proses ataupun tahapan dari bleaching. Proses ataupun tahapan dari bleaching ini terbagi 4. Yang pertama itu ada proses denol, yang kedua ada proses EOP ataupun extraction with oxygen and peroxide, yang ketiga ada proses D1, dan terakhir ada proses D2. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas itu ada proses denol. Proses denol ini merupakan tahap pertama dari bleaching menggunakan klorin ataupun ClO2 untuk mengurangi lignin dan meningkatkan brightness pada keadaan asam. Pap yang telah dicuci di pre-bleach tadi akan diencerkan di dilution screw dan dicampurkan dengan klorin dioksida di mixer. Nah, kemudian pap ini akan dialirkan ke denol tower untuk bereaksi selama kurang lebih 1 jam pada suhu 72-76 derajat Celcius dengan pH 2-3. Setelah reaksi terjadi, pulp ini akan diproses di press washer untuk mengeluarkan lignin dan meningkatkan konsistensi dari pulp tersebut. Nah, parameter yang perlu dijaga pada proses denol itu konsistensi inletnya sekitar 5,5% dengan tekanan press 120 bar dan target brightness-nya itu sekitar 73,8 derajat ISO. Selanjutnya ada proses EOP ataupun extraction with oxygen and peroxide. Nah, tahapan EOP ini bertujuan untuk mengoksidasi dan melarutkan lignin serta resin menggunakan NaOH, oksigen, dan H2O2. Di mana pulp yang telah dicuci pada proses denol tadi akan diencerkan di dilution screw dan dicampurkan dengan bahan kimia sebelum masuk ke tower EOP. Nah, setelah masuk ke dalam tower EOP, lignin akan diekstraksi dan dioksidasi dengan peroksida sebagai pemutih. Setelah reaksi tadi terjadi, maka pap akan diproses dengan roll press untuk meningkatkan konsistensi menjadi 30%. Adapun parameter yang perlu dijaga pada proses EOP ataupun extraction with oxygen and peroxide itu ada konsistensi inlet sekitar 2,7-4%, suhu 75-80 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 bar dan pH 11,2-11,8. Dan target brightness dari proses EOP ini sekitar 85% ISO. Setelah proses EOP akan dilanjutkan ke proses D1 yang di mana proses ini menggunakan
klorin dioksida untuk meningkatkan brightness pulp dengan menyerang zat warna setelah lignin sebagian tadi terbuang pada proses IUP. Nah, pulp akan dicampurkan dengan klorin dioksida di mixer lalu akan direaksikan di tawar dewan pada suhu 75 sampai 80 derajat Celcius dengan tekanannya sekitar 2 sampai 3 bar selama kurang lebih 150 sampai 160 menit. Di mana di proses dewan ini akan di-press hingga konsistensinya itu mencapai 30%, di mana target brightness pada proses dewan ini itu sekitar 89,5% ISO. Nah, kita akan lanjut bahas ke proses terakhir dari bleaching ataupun dissolving pulp, yaitu proses D2. Di mana proses D2 ini merupakan proses penyempurnaan pemutihan pulp ataupun bleaching menggunakan klorin dioksida sebagai pemutih dan SO2 untuk mengatur pH. Pulp yang dicuci di dewan tadi akan dicampur dengan klorin di mixer lalu akan direaksikan di tower D2 pada suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Nah, tekanan pada proses D2 ini tuh sekitar 2 sampai 3 bar dengan waktu reaksinya itu sekitar 125 menit. Setelah di-press, pap tadi tuh akan dicairkan hingga konsistensinya itu sampai 10 sampai 12% dan akan disimpan di HDT ataupun tangki penyimpanan. Nah, target dari proses D2 ini adalah sekitar 90,2% ISO. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang dissolving pulp. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.